Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu dokter dan konten kreator bersama dengan Dr. Sony. Nah, Bang Sony, gimana sih caranya sebagai kita masyarakat agar tidak tertipu nih ya dengan konten-konten kesehatan yang sudah beredar banget nih ya di media sosial? Karena kita nggak tahu nih backgroundnya emang dokter atau enggak, gitu kan? Benar. Gini, sebenarnya kalau konten edukasi pasti rata-rata itu hampir tenaga kesehatan ya yang menyampaikan. Kayak yang pertama itu tenaga kesehatan, tapi memang ada isi konten yang lengkap atau sekedar superficial saja. Itu bedanya ya. Kalau saya lihat itu kalau yang dokter itu biasanya dia ngasih tahu mulai dari definisi, penyebabnya, faktor resikonya, dan rencana pengobatan. Meskipun bukan terapi, ya, rencana pengobatan ya. Rencana pengobatan itu misal teman-teman konsultasi ke dokter, teman-teman konsultasi ke spesialis ini, teman-teman harus periksa. Nah, itu rencana. Kalau yang lain ya mungkin mereka ngasih tahu juga edukasi. Maksudnya kayak ciri-ciri Anda Anda lemas, mungkin ada kekurangan. Nah, gitu kan sering kan nunjuk gitu. Ini kurangan apa gitu kan. Ya, bedanya tuh di situ. Dan saya lihat sekarang yang lebih enaknya lagi malah sekarang tuh hampir rata-rata spesialis itu pakai konten edukasi loh. Meskipun memang yang saya lihat berat bahasannya tuh. Karena ya orang bahas penyakit jantung bawaan. Kan bingung. Benar. Jantung bawaan ini yang apa sih gitu kan. Kalau orang masyarakat awam mengenalnya jantung bocor. Iya, kan? Jantung bocor, anak-anak kecil kena jantung bocor gitu kan. Nah, orang tahu bahasanya. Mungkin gitu sih. Bahasa yang lebih disederhanakan aja yang kurang gitu. Meskipun memang saya ada beberapa yang saya sulit untuk menerjemahkannya ke bahasa yang lebih easy listening gitu kan, yang lebih mudah didengar. Memang ada beberapa. Jadi ya teman-teman kalau memang mau mendengar konten ya lihat dulu basicnya. Oke, dilihat. Biasa kan kalau memang orang udah banyak kontennya kan dilihat view-nya kan juga tahu. Bener-bener sih, bisa dicari tahu dulu nih ya background-nya seperti apa gitu kan. Emang kalau misalnya dokter tuh kebanyakan bahasa ilmiah gitu ya. Kalau misalnya belajar pun bahasa ilmiah gitu ya, sebutannya gitu sebutannya. Sama aja kayak saya nulis status di rekam medis itu, saya tulis aja bahasa saya. Sampai perawat tuh nanya, "Dok, ini apa, Dok?" katanya. Udah, pokoknya simpan aja biar saya aja yang tahu gitu. Kadang kan ada sesuatu yang mesti nggak kita kasih tahu. Iya. Oke Bang, kalau saya ngomong secara finansial nih ya, jadi konten kreator tuh menjanjikan nggak sih? Apalagi kan sekarang kayaknya followersnya udah naik banget. Kalau sekarang karena saya terikat sama bimbel, ada penghasilan tetap. Ya alhamdulillah lumayan buat nambah uang jajan, buat saving alhamdulillah. Ditambah lagi beberapa saya ngambil job di luar ya, tapi sekarang itu planning saya tuh di awal bulan saya ambil, saya kerjain di tengah, terus saya setor gitu. Karena tetap balik lagi, karena saya ada kerjaan tetap sebagai dokter ya, utama dokter. Sekarang juga saya iseng-iseng juga saya tuh sekarang tuh lebih pengen ngembangin ke poster juga sih. Ya pengennya tuh di situ. Poster terutama poster yang basicnya ilmiah dan juga edukasi. Bisa sih ya, bisa dikembangkan. Iya itu, karena jadi ya enak aja kayak karya kita terpampang gitu. Berarti haus akan pembelajaran terus ya Bang Sony ini ya. Berkembang aja sih. Nah siapa tahu nih Bang ya, ada dokter-dokter yang memang pengen juga nih kayak Abang ya. Sebenarnya tips-tips jadi content creator sebagai seorang dokter nih ya, kita spesifikkan. Apa saja sih yang harus diperhatikannya? Yang pertama cintai dulu pekerjaannya ya. Yang pertama itu niat sih, karena pasti orang yang mau memulai sesuatu itu harus capek dulu. Iya sih. Aku jujur aja kerja habis pulang itu memang capek banget, capek pikiran, capek badan, semuanya capek. Makanya harus niat dulu, sama nggak boleh berhenti belajar. Aku 2 kali sempat ikut kayak training pelatihan editing gitu. Oh iya, sampai gitu ya. Maksudnya tuh biar ada mentornya gitu kan. Nggak sembarang ngedit doang gitu. Iya, kalau aku bingung ini ngeditnya gimana ya gitu. Karena memang sebenarnya di kita cari pun cara edit ini langsung ada keluar, tapi lebih enak aja gitu. Harus niat dulu sih, terus
pengen belajarnya harus ditingkatin karena yang kita pelajarin ini bukan basic kedokteran. Iya sih. Sekarang luar bodoh amat mau ngeditnya cuma pakai aplikasi HP, yang Iya, iya, penting iya. kita bisa berkarya. Ya kalau mau dibandingin sama videografer ya pasti kalah jauh lah. Orang itu mereka pekerjaannya mereka, sedangkan kita Benar, ini adalah sesuatu yang dikembangkan. Gitu. Oke, berawal dari hobi juga ya. Iya. Ada nggak sih bang pasien yang tiba-tiba datang konsultasi, ini kayaknya abang yang itu kan gitu kan, dokter Sony yang buat konten itu kan gitu. Ada itu mah. Banyak kan? Malah teman-teman di tempat kerja juga ada. Oh iya. Nggak nyadar waktu awalnya. Waktu baru ya? masuk tuh langsung ke ini yang Oh. yang udahlah tahu gitu ya, nice to know aja sih. Akhirnya teman-teman juga kan rekan kerja juga jatuhnya. Iya sih. Pasien pun juga ada. Itu sampai mesenin, "Dok, buatlah dok tentang ini." Gitu. Ya ntar dibuat. Yang gitu Sampai aja. pesen ya? Iya, sampai pesen gitu. Oke, Bang Sony, ada nggak pesan-pesan yang pengen abang sampaikan ya kepada masyarakat nih agar memfilter terlebih dahulu nih ya informasi yang didapatkan di media sosial? Oke. Sekarang buat teman-teman masyarakat, sekarang itu informasi sangat canggih ya, sangat mudah didapatkan sehingga dari kita sendiri yang hanya bisa memfilternya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai, mana yang enggak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari informasi yang valid, carilah orang yang benar. Maksudnya itu orang yang berkompeten di bidangnya. Kalau memang mau cari tentang ilmu kesehatan ya tanya kepada tenaga kesehatan gitu kan. Jangan mengikuti tradisi-tradisi ya dahulu ya, simpelnya aja kayak anak kecil, anak usia kurang 6 bulan dikasih pisang gitu. Sebenarnya nggak boleh ya. Oh, iya. Ya nggak boleh, itu udah kejadian sekali banyak sampai rusak organ pencernaannya gitu. Makanya jadi benar-benar difilter dan ditanyakanlah kepada tenaga kesehatan, orang yang berkompeten. Ya, jangan asal terima-terima aja. Apalagi udah diterima, kita baca, kita forward ke orang. Ya. Mana nggak orang jadi makin overthinking kan gitu. Orang tua nih biasanya kayak gitu atau ya. di forward ke grup keluarga, terus ribut semua mama. Akhirnya berdebat. Akhirnya berdebat, makanya jangan gitu. Iya, Memang iya. kalau sesuatu yang nggak benar, saran saya stop sharing sih. Tapi kalau memang sesuatu itu benar, ya nggak apa-apa teman-teman sharing. Baik, terakhir nih Bang, ada nggak sih harapan dan juga target abang ke depannya sebagai dokter dan juga seorang konten kreator? Iya, kalau misalnya target untuk dokter ya semoga saya niatnya semoga bisa sekolah lagi ya. Meskipun berat ya, semua orang menjalaninya memang berat sih. Sekolah kedokteran buat lanjut ke spesialis itu berat secara mental dan juga finansial. Itu pasti dua itu. Terus kalau secara konten kreator saya nggak terlalu ini ya, maksudnya menargetkan saya harus segini, saya nggak. Yang penting saya bisa berkarya, saya bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Meskipun orang banyak yang hate, percayalah dari sekian banyak hate, ketika kita menerima satu support itu lebih berharga. Benar. Iya, ketimbang kita menerima 9 hate gitu misalnya. Ya, jangan digubris lah Bang. Iya, ya, jangan yang digubris head karena comment. kita nggak bisa ngontrol mulut dan orang lain. Benar-benar, siapa tahu seperti yang bilang tadi ya, Iya. iri gitu kan. Iya, saya iri teman-teman. Iya, iya, Ya iya. udah, sok nggak apa-apa gitu. Oke, baik, terima kasih nih ya Bang Sony sudah bersama kami di Opini. Semoga selalu berkarya ya Amin. dengan konten-konten edukatifnya sebagai seorang dokter nih. Salam kenal ya Bang ya, dan juga semoga kita bisa berjumpa lagi Bang dan Siap. waktu salam sehat selalu. Baik pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Sabtu nih pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.